Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nidda lahu wa la mathila lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala syukur hanya teruntuknya, segala pujian hanya kepadanya. Kita haturkan dan kita sanjungkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin menurut kita sedikit nikmat tersebut, akan tetapi hakikatnya yang sedikit itulah tidak dimiliki orang lain. Yang sedikit itulah yang penting bagi kehidupan kita. Yang sedikit itulah yang bisa menjadikan modal kita beribadah kepadanya, yang dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika syukur sudah kita lakukan, maka janji Allah sebuah kepastian. La in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian nikmat-nikmatku yang lainnya. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Ketika kita melihat hal yang menyenangkan kita, mengalami hal yang membuat kita bahagia, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jikalau hal tersebut membuat kita kecewa, membuat kita sakit, membuat pikiran kita, beban hidup kita, maka tetaplah bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah kaum muslimin, kehidupannya berkisar antara bersyukur dan bersyukur bagaimanapun keadaannya. Kemudian yang kedua, setelah kita bersyukur kepadanya, marilah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, rahmatan lil alamin, anugerah untuk sekalian alam, yang sudah sepatutnya dan wajib atas kita untuk meneladaninya. Dialah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan derajat kerasulan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk mentaatinya. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita taat kepadanya jikalau ia perintahkan kepada kita. Kita benarkan beritanya jikalau dia kabarkan kepada kita, dan kita jauhi larangannya jikalau dia melarang kita. Dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunannya. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak kami perintahkan, maka amalannya niscaya tertolak. Tidak lupa kepada para sahabat dan keluarganya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majelis ilmu yang kita di sini semuanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sempat vakum ya beberapa saat karena kan pandemi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa menjadi penyebab kita selamat, menjadi penyebab kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa
karena kita telah menjaga syariatnya, karena kita telah memelihara syariatnya, yaitu dengan mempelajarinya. Karena jalan menuntut ilmu adalah jalan untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dan awal kehancuran sebuah ajaran, sebuah kaum karena kejahilan kaum tersebut. Nabi Nuh alaihi salam memiliki kaum. Sebelum Nabi Nuh diutus, lihat apa yang terjadi, kejahilan. Akhirnya mereka disesatkan, dilencengkan oleh syaitan. Menganggap itu baik, ternyata buruk. Menganggap itu benar, ternyata salah. Ya. Oleh karenanya pada malam ini, bismillah, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah tentang Kitabul Adhkar wad Da'awat wa ghairiha. Kitab yang menjelaskan tentang zikir dan doa-doa, ya, dan yang semisalnya. Kita sudah jelaskan di sana tentang keutamaan zikir dan doa dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sudah jelaskan juga adab-adabnya, bagaimana seharusnya kita berzikir, bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Allah. Kita sudah bahas juga tentang kenapa doa kita, ya, sulit diijabahi, dan bagaimana agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang merupakan pembahasan yang masih berkaitan dengan zikir dan doa yang sering disebut dengan wirid. Wirid, ya. Wiridan. Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata, faslun fil awradi wa fadliha. Fasal yang menjelaskan tentang wirid dan keutamaannya. Wirid artinya sesuatu yang dirutinkan, namanya wirid. Sesuatu yang dirutinkan, baik berupa itu bacaan, ya, misalkan baca Quran. Kita punya kebiasaan sehari 1 juz, maka itu wirid namanya. Kita punya kebiasaan zikir pagi petang, itu wirid namanya. Ya, kita punya kebiasaan bersedekah setiap pagi, wirid namanya. Jadi tidak mesti ucapan, akan tetapi, ya, seiring dengan perputaran zaman, wirid dikenal dengan bacaan, ya, bacaan yang dirutinkan. Padahal gak cuma itu, ya, tidak cuma bacaan, bisa juga dengan amal perbuatan. Kita rutin bersedekah, ya, kita rutin melaksanakan sholat malam, kita rutin sholat duha, itu namanya wirid. Dari kata waroda, datang dan datang terus tanpa kita tinggalkan. Dan ini memiliki keutamaan. Insya Allah kita akan jelaskan di sini. Wa tauzi'il ibadati ala maqadiril awqat, dan pembagian ibadah berdasarkan, ya, ketentuan waktu-waktu. Jadi ibadah itu ada yang memang terikat dengan waktu, dan ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu. I'lam, beliau mengatakan, ketahuilah, annahu idza hasalatil ma'rifah lillahi subhanahu wa tasdiqu bi wa'dihi wal ilmu bi qasril umri wajaba tarku taksiri fi hadzal umril qasir. Ketahuilah bahwasannya jikalau ma'rifat, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, telah kita peroleh dan kita membenarkan janji Allah, dan kita menyadari umur ini singkat,
Ada 3. Yang pertama, kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yakin akan janji Allah bagi mereka yang beriman berupa pahala dan surga, bagi mereka yang membangkang berupa azab dan neraka, dan kita mengetahui menyadari umur ini terbatas. 3. Apa jawabannya? Wajib tarkut taksiri fi hadzal umril qasir. Maka wajib atas kita untuk meninggalkan kelalaian, ya, dalam menjalani hidup yang singkat ini. Jadi kalau sudah 3 syarat ini terpenuhi, maka mudah bagi kita untuk meninggalkan kelalaian, kemalasan dalam mengisi waktu yang singkat ini, umur yang terbatas ini. Pertama, mengenal Allah ini dengan ilmu tauhid. Ya, jadi jangan tinggalkan mempelajari ilmu tauhid. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu diukur dengan objek yang dipelajarinya. Ilmu tauhid, objek yang dipelajari adalah Allah. Tema yang dipelajari oleh Allah adalah Allah. Maka ilmu tauhid adalah sebaik-baik, semulia-mulia ilmu untuk mengenal Allah. Syarat kedua, wa tasdiqu bi wa'dihi. Ini dengan keimanan. Ya. Dengan keimanan kita, jangan sekali-kali kita ragu dengan apa yang Allah kabarkan di Al-Qur'an, dengan apa yang Rasul tegaskan dalam hadis-hadisnya. Karena kalau ragu bukan iman, ya, tapi syak. Kenapa kita senantiasa malas untuk melaksanakan sebuah ibadah? Masalah kadang di masalah keyakinan. Coba, Allah Rasul sudah mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi ada aja bisikan, keraguan dalam hati. Masa sih kok bisa bertambah? Padahal jelas dengan penglihatan kita, dengan kalkulator kita, itu kalau kita infak uang 20.000, kita infakkan 10.000, ya berkurang jadi 10.000. Ini yang berbicara adalah keyakinan, bukan ilmu pengetahuan. Ya. Maka ilmu pengetahuan harus tunduk kepada keyakinan, yang dengannya insya Allah Ta'ala kita akan mudah untuk beribadah, gampang untuk melaksanakan sebuah, ya, amal saleh. Syarat yang ketiga, mengetahui umur ini pendek. Betul, kenyataannya umur ini singkat. Apalagi pada zaman sekarang sudah berapa banyak ulama yang meninggal dunia, ustadz yang sudah dipanggil Allah, ya. Tetangga kita kadang masih kecil sudah wafat, meninggalkan orang tuanya. Yang orang tua sudah meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya. Ini bukti umur ini singkat. Bahkan yang sudah tua pun sudah bosan hidup, ingin segera, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah bosan dengan beban hidup, apalagi jikalau dikaruniai anak dan cucu yang tidak tahu bakti, tidak tahu bakti orang tua. Rasulullah SAW sudah tegaskan dalam hadisnya, a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku ini antara, ya, 60 sampai 70 tahun. Ini sudah jadi ketentuan sunnatullah dan sudah dibuktikan oleh Nabi sendiri. Nabi meninggal dunia ketika umur 63. Jadi umatnya pun gak bakalan jauh dari itu. Adapun yang 100, yang lebih dari 70 tahun, maka itu adalah bonus yang seharusnya jangan jadi tua-tua keladi, ya. Tua-tua makin jadi, ya kan? Seharusnya, ya, apa? Tuh soleh. Tua-tua makin soleh. Seperti itu. Terlebih, ya, kalau kita bandingkan kehidupan dunia dengan akhirat, nggak ada apa-apanya. Dari segi nilai, kata Nabi apa? Bahwasanya perbandingan akhirat dengan dunia itu seperti nilainya adalah sayap nyamuk
sebelah sayap nyamuk. Ringan sekali, tipis, nggak ada nilai di sisi Allah. Kata Nabi, jika kita celupkan tangan kita ke laut, apakah kita tarik, apa yang tersisa? Sedikit tetesan. Itulah dunia dengan akhirat perbandingannya. Nilainya udah rendah. Nabi ketika melihat pasar, melewati pasar, melihat bangkai kambing, bangkai anak kambing, diambil kuping, ditawarkan. Siapa yang mau beli ini? Ya Rasulullah, nggak ada yang mau beli walaupun itu murah. Kata Nabi, inilah nilai dunia, nggak ada nilainya. Nilai dunia dari segi waktu, dunia itu singkat. Dari segi waktu, dunia itu singkat. Ya, kita menjalani hidup ini singkat. Buktinya apa? Kemarin kita perasaan baru anak kecil, sekarang sudah ABG. Sekarang ABG, ternyata sudah dewasa. Sudah dewasa, ternyata sudah menikah. Setelah menikah, ternyata sudah beranak. Setelah beranak, ternyata sudah memiliki cucu. Setelah memiliki cucu, ternyata sudah muda lagi, ya kan? Makanya apa? Singkat dunia itu akhirnya Allah panggil. Dalam Al-Quran ditegaskan dalam surat Al-Hajj, inna yawman inda rabbika wa inna yawman inda rabbika kana ka'alfi sanah mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu adalah seperti 1000 tahun menurut kalian di dunia. Jadi satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Akhirat berarti lama sekali ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Di akhirat kekal. Sekali kita masuk surga, kekal di dalamnya, merasakan kenikmatan, tidak ada lagi kelelahan seperti kita mengalami di dunia. Kita harus berlelah-lelah, bercapek-capek. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, engkau bersusah payah menjalani hidup di dunia sampai engkau berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Kalau di akhirat, maka itu adalah istirahat. Ya, kata Imam Ahmad, mata roha, dikatakan kepada Imam Ahmad, sampai kapan kita ya melakukan hal ini? Sampai kapan kita istirahat ini? Kapan kita istirahat? Ar-raha fil jannah. Roha itu adalah di surga. Ketika kita sudah menapakkan kedua kaki di surga, disitulah dia istirahat. Ya. Tiga syarat ini, maka mudah baginya untuk meninggalkan kemalasan, kelalaian dalam memanfaatkan umur. Wan nafsu mata waqafat ala fannin wahidin hasala laha malal. Jiwa ketika dia hanya melakukan satu jenis kebaikan, satu jenis aktivitas, maka dia akan mudah untuk boring. Bosan. Ya. Betul. Bayangkan setiap hari kerjaan Bapak tidur aja. Bosan enggak, Pak? Bosan. Ya. Setiap hari kerjaan Bapak kerja aja, bosan enggak? Bosan. Kayak gitu. Setiap hari kerjaan kita minum aja, bosan? Enggak, tapi kembung, ya kan? Seperti itu. Jadi kita akan bosan. Faminat talattuf naqluha min fannin ila fannin. Maka ya, termasuk perkara yang baik, yang bijak adalah kita berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Kaitannya dengan kemalasan adalah ini. Terkadang kita monoton dalam aktivitas, akhirnya malas datang. Malas datangnya. Ya. Karena setiap amalan pasti ada fase semangat dan rajin, ada fase menurun dan malas. Adanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah rentetan hari yang aku putar.
di antara kalian wahai manusia. Jadi sebuah sunatullah, setiap amalan pasti ada waktu semangatnya, ada turun downnya. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan pasti ada masa kencangnya, ngegasnya. Tapi setiap yang masa kencang, ngebut, semangat, ada downnya. Kayak gitu. Ada turunnya, ada malasnya. Tapi Nabi ngasih solusi kepada kita. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang futurnya, ya, malasnya, downnya itu ke sunnah, ke ajaran Nabi, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dia berarti selamat. Selamat. Wa man ihtada wa man kana fatratuhu ila bid'ah. Tapi kalau futurnya kepada perkara yang jelek, ya, kepada kemaksiatan, faqad halak, maka dia telah binasa, celaka. Pak, Bapak punya aktivitas rutin baca Quran. Kalau ketika rajin, ya, rajin setiap hari satu juz, satu bulan khatam Quran 30 juz, datang suatu saat masa lemas, masa down. Nah, di sini diuji kemana kita akan lari. Kalau kita lari baca Quran ke baca kitab ulama, ke baca buku ulama, buku agama, maka kita sudah mendapatkan petunjuk, kita selamat, aman, safe, ya. Karena apa? Futurnya kemana? Ke yang amalan lain yang baik juga. Apa itu? Baca buku agama. Tapi kalau futurnya setelah baca Quran rutin, kita malah nyemplung ke setelah baca Quran, nyemplung ke baca koran, ya, nggak ada faedahnya dalam baca Quran tersebut misalkan, maka apa? Dia celaka, ya. Yang biasa menyaksikan kajian duduk manis, ya kan, seperti itu. Suatu hari dia turun down dan dia malah menyaksikan perkara yang nggak baik, nonton hal-hal yang nggak bagus, maka faqad halak, celaka dia. Jadi harus pintar memanage diri, mengatur diri kita. Kalau kita sedang down, itu kemana seharusnya? Gitu. Minimal kepada perkara mubah. Lelah misalkan sholat, ya lari-lari, olahraga kayak gitu. Jalan-jalan, refreshing. Capek menuntut ilmu, bosen ngapal macam. Ya. Kayak gitu. Keluar sebentar, jalan-jalan, ya refreshing, bermain sama kawan. Minimal perkara mubah, tapi jangan sampai ke perkara yang maksiat. Faqad halak. Karena kalau sudah cengkraman maksiat, maka apa? Inna nafsa la'amaratun bisu. Jiwa menyuruh kepada keburukan. Akhirnya anteng di situ dia. Sudah nyaman dengan keburukan tersebut. Susah keluar dari jeratan syaitan tersebut. Jadi pintar-pintar kita dalam memanage. Wa qad qala Allah Ta'ala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fahjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Surat Al-Insan ayat 25 sampai 26. Di ayat ini Allah memberikan kepada kita gambaran hendaknya kita berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Perhatikan, Allah menyuruh kita berzikir. Berzikirlah kalian, ya, dengan menyebut nama Rabb kalian bukratan ketika waktu pagi, wa asila ketika waktu petang, zikir. Pagi dan petang zikir. Malamnya kadang kita bosan, Allah ngasih solusi. Wa minal laili fasjud lahu. Kalau sudah malam, maka sujudlah kepada Allah, alias qiyamul lail. Wasabbihu lailan tawila, baru kembali lagi kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihat fasenya, zikir, sholat, zikir. Ya. Padahal sholat itu pun zikir. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat sebagai bentuk rasa zikir, mengingatku. Jadi sebenarnya segala apa yang kita lakukan berupa ketaatan itu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat, ingat Allah, khusyuk, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, ingat Allah, betul. Sedekah, ingat Allah, ini ada nikmat dari Allah, ingat Allah. Menolong orang lain, ingat Allah, ini makhluk Allah butuh dibantu. Menuntut ilmu, ingat Allah juga, karena di dalamnya qala Allah qala Rasul. Gitu. Jadi hakikatnya segala ketaatan itu adalah zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha wa nahwuhu mimma dzukira minal ayati fi dzalika yadullu ala anna at-tariq ila Allah ta'ala muraqabatul awqati wa imaratuha bil awradi 'ala ad-dawam. Maka ayat tadi dan yang semisalnya, banyak sekali ayat-ayat tentang ini, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya jalan kepada Allah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu muraqabatul awqati wa imaratuha bil awradi 'ala ad-dawam. Yaitu mengisi waktu kita dan memakmurkan waktu kita dengan hal-hal kebaikan yang rutin terus menerus. Lihat itu, paginya zikir, sorenya zikir, malamnya zikir lagi. Ya, ayat tadi. Jadi kalau pengen sampai kepada Allah, maka jaga spirit ibadahnya. Tapi jangan dipersempit definisi ibadah ya. Jangan dipersempit definisi ibadah. Kita mengawali bangun tidur kita dengan zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ibadah bukan ibadah. Zikir bukan zikir. Rutin. Wirid namanya itu. Wirid bangun tidur, membaca doa tersebut. Lepaslah ikatan setan yang pertama. Kemudian kita pergi ke tempat ya, ke kamar mandi, kita bersuci untuk melaksanakan sholat. Lepas ikatan setan yang kedua. Kemudian kita melaksanakan sholat, ya, lepas ikatan setan yang ketiga. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang hamba tidur diikat oleh setan dengan 3 ikatan, melepaskannya dengan 3 cara tadi. Zikir ketika bangun tidur, bersuci ya setelah berzikir, kemudian sholat setelah bersuci. Zikir. Setelah itu kita zikir lagi, zikir pagi. Setelah itu kita siap-siap untuk mencari nafkah yang halal. Ibadah bukan? Zikir bukan? Zikir, ibadah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza kharaja yas'a ala walidayhi fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar ya mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, dia punya orang tua sepuh-sepuh nggak ada yang menafkahi, dia turun tangan menafkahi, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah. Wa idza kharaja yas'a ala ahlihi wa auladihi fahuwa fisabilillah. Tapi jika dia keluar mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, anaknya, istrinya, maka dia pun di jalan Allah. Ibadah juga, zikir juga. Ustaz masih jomblo, tenang, ada lanjutan. Wa idza kharaja yas'a ya li'ifati nafsihi fahuwa fisabilillah. Jika dia keluar untuk menjaga dirinya, kan jomblo ini. Ya, dari meminta-minta, dia mencari nafkah, bekerja. Ya, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah juga. Intinya apa? Kalau kita mencari nafkah, bekerja, maka kita di jalan Allah. Kalau di jalan Allah berarti apa? Ibadah, berarti zikir. Apalagi jika ketika bekerja sambil zikir,
sambil zikir. Kita enggak sambil bekerja sambil mikir, ya kan? Mikir ya enggak. Mikir hal-hal yang receh-receh, ya kayak gitu. Zikir, lisan, basahi lisan dengan zikir, ya. Kayak gitu. Suatu hari Fatimah mengeluh kepada bapaknya Rasulullah SAW karena banyak sekali kerjaan rumahnya, ibu rumah tangga, minta pembantu. Maka Nabi katakan, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Lebih baik daripada pembantu. Ingat, lebih baik dari pembantu. Rasulullah kasih apa? Zikir. Baca zikir. Jadi zikir itu bikin apa? Ringan, menambahkan kekuatan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, zikir itu memberikan kekuatan tambahan, memberikan kita pertolongan dan bantuan dalam aktivitas. Makanya dalam Al-Quran itu wadhkur rabbaka idza nasit, ingatlah kepada Allah kalau kau lupa. Misalkan ya, bapak lupa di mana naruh dompet, gitu kan? Istighfar Pak, zikir kepada Allah. Guru ditanya murid nggak ingat, nggak tahu jawaban, lupa, istighfar. Jadi zikiran itu apa? Memberikan efek baik kepada kita, memberikan kekuatan dan tambahan kepada kita. Jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit-dikit cakap kotor, jangan dikit-dikit misalkan kesandung batu langsung ya apa? Ta'isa syaitan misalnya, ya celaka setan gitu. Enggak boleh, Rasul melarangnya. Ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan. Ya, apa khilfatan? Khalafa, yaitu perputaran, pergantian. Jadi Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Silih berganti. Jikalau kita ketika waktu pagi, maka jangan tunggu sore. Lakukan dari sekarang aktivitas, lakukan dari sekarang ya ibadahnya, jangan ditunda. Jikalau kita sedang di waktu sore, jangan tunggu pagi untuk beraktivitas. Ini pesan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala an? Idza asbahta fala tantadziril masa wa idza amsayta fala tantadzirish sabah. Jadi kalau kita di waktu pagi jangan rebahan, action, bekerja, beraktivitas. Jikalau kita di waktu sore jangan pula rebahan, jangan tunda-tunda kerjaan. Kerjakan langsung jikalau kita sempat, kecuali kalau kerjaan tersebut masih bisa ditunda, tidak kepepet, masih bisa dilakukan nanti. Ada skala prioritas. Silih berganti untuk siapa? Kata Allah, liman arada an yadzakar, bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Kita ambil pelajaran Pak dari pergantian malam dan siang, bahwasannya insya Allah nasib kita pun berganti juga. Gak selamanya kita di bawah, insya Allah di atas. Gak selamanya kita di atas, suatu saat pasti di bawah, harus siap-siap. Kayak gitu. Gak selamanya kita selalu dekat masjid, mungkin satu hari kita jauh dari masjid. Gak selamanya kita datang ke masjid, mungkin nanti kita dibawakan ke masjid untuk disolatkan. Jadi ambil pelajaran, silih berganti siangnya dan malam ini. Ada syukur, dan bagi mereka yang hendak bersyukur, bersyukur. Kenapa? Karena silih berganti siang dan malam kita diberikan umur panjang. Banyak orang hidup di pagi nggak ketemu siang. Kenapa? Almarhum meninggal dunia. Ada orang ketika sore nggak bangun-bangun lagi pas tidurnya. Kenapa? Diambil oleh Allah nyawanya, meninggal dunia. Jadi kalau kita silih berganti siang dan malam, berarti memang Allah memberikan kepada umur, maka kita bersyukur.
ay yakhlifu ahaduhum al-akhar yatadarak fi ahadihima ma fata fil akhar. Maksudnya silih berganti salah satu dari siang dan malam tadi untuk mendapati salah satunya. Mendapati apa yang terlewat di waktu yang lalu. Mungkin Pak, kita gagal kemarin, besok insya Allah berhasil. Mungkin Pak, kita berhasil sekarang, mungkin besok kita gagal. Gitu. Jadi jangan sampai berlarut-larut dengan masalah yang ada. Yang ikhwan misalkan ditolak akhwat, ditolak mertua misalkan, jangan putus asa. Ada hari esok. Bunga gak cuma sekuntum. Ya akhwat pun gitu. Ya sudah nazar ternyata ikhwannya gak serak sama akhwatnya. Jangan putus asa. Ya. Apa? Ikhwan gak cuma satu, tapi sedikit, ya kan? Kita kehilangan proyek, kehilangan pelanggan dalam bisnis kita. Jangan putus asa. Allah yang mendatangkan mereka kepada kita. Silih berganti. Ya, inilah dinamika hidup, perputaran hidup sehari-hari. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Kayak gitu. Yang sekarang kurus, jangan berkecil hati, mungkin nanti gemuk. Yang nanti gemuk, jangan minder, mungkin nanti kurus lagi, kan gitu. Yang sekarang sakit, jangan anggap ini semuanya sudah berakhir. Masih ada hari esok, insya Allah sembuh. Jadi ambillah pelajaran dan tetap kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan yang kita alami. Karena semuanya pasti mendatangkan hikmah bagi kita dan pahala untuk kita. Tema yang baru, wa bayanu adadi awradil laila wan nahari wa tartibiha. Setelah menjelaskan keutamaan wirid dan pembagian ibadah terhadap waktu-waktu tadi, sekarang disebutkan jumlah wirid yang biasanya dirutinkan setiap malam dan setiap siang, dan diberikan kepada kita runtutannya, ketentuannya. Ya. Mana dulu yang harus kita lakukan? Musannif mengatakan auradul nahari sab'atun, wirid siang hari ada 7. Wa uradul laili sittatun, dan wirid malam hari ada 6. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya zikir kepada Allah itu variatif. Bacaannya bervariasi. Ya. Bisa kita pilih, boleh. Lakukan semuanya, boleh. Yang nggak boleh, meninggalkan semuanya. Karena Nabi merutinkannya, Nabi membacanya. Pernah kejadian seorang ulama Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, suatu sore kecelekot, ya, ditembak sama kalajengking. Apa sih maksudnya kalau ditembak? Apa bahasanya? Disengat, ya. Disengat sama kalajengking. Ya. Ditembak, ya, kayak ikhwan-ikhwan aja. Disengat oleh kalajengking, seperti itu. Al-Imam Al-Qurtubi berpikir, ini kenapa saya disengat kalajengking? Ternyata dia lupa membaca zikir pagi. Lupa membaca zikir pagi, kayak gitu. Dia meninggalkan zikir pagi. Akhirnya apa? Allah tidak jaga dari mara bahaya. Rasulullah merutinkan zikir tersebut. Dan ada pun jumlah 7 dan 6 ini ijtihad. Tentunya para ulama beda-beda dalam memberikan dan menyajikan ilmu kepada kita. Ya, ada yang memberikannya 4 saja, ada 5, ada 7, 8, ya kan? 9, kayak gitu. Beda-beda. Ini hanya ijtihad. Dan para ulama sudah membuat karangan kitab khusus tentang ini. Zikir pagi dan petang, wirid pagi dan petang. Nah, itu Pak An sudah dipegang kitabnya. Ya, itu dia salah satu karangan, ya, Ustadz kita, Ustadz Yazid, ya, hafizahullah ta'ala. Ada juga dari bahasa Arab, ada murni bahasa Arab. Yang ringkas karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin, Al-Khulasatul Hasna fi Adzkari Shabahi wal Masa.
Ya, ringkasan yang sangat bagus tentang zikir pagi dan petang. Yaitu dihafalkan. Karena kalau nggak dihafal, selalu kita butuh buku. Ya kemana-mana, buku mana? Nggak ada buku nggak jadi zikir, kan gitu. Makanya biasakan Bapak untuk berusaha dihafalkan. Alhamdulillah sekarang percetakan itu ada yang mencetaknya kecil saja. Buku 1, zikir pagi petang, ada di pasaran banyak. Oke, adapun di kitab ini disebutkan zikir pagi ada 7, zikir malam ada 6. Falinadhkur fadilata kulli wirdin wa wadhifatihi wa ma yata'allaqu bihi. Maka kita sebutkan keutamaan setiap wirid ini dan ya fungsinya dan apa yang berkaitan dengan ya wirid tersebut. Al-wirdul awwalu minal awradin nahari ma baina tulu'il fajri tsani ila tulu'i syamsi wa huwa waqtun syarif. Wirid yang pertama ya, dari wirid-wirid yang dilakukan pada siang hari itu ma baina tulu'il fajri tsani, antara terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari, ya. Sampai terbenam matahari. Sampai terbit matahari, Jadi zikir yang pertama, wirid yang pertama adalah antara terbit fajar yang kedua setelah sholat subuh sampai terbit matahari, ya. Namun sekarang ada jam, kita sudah tahu bisa di jam, nggak perlu kita lihat matahari sudah terbit belum gitu. Ada lagi jam yang sudah memberikan ketentuan kepada kita waktu tulu'in syams, berapa waktu tulu', kayak gitu dijelaskan. Ini yang disebut dengan zikir pagi, ya, zikir pagi. Jadi waktunya antara fajar yang kedua sampai dengan apa? Terbit matahari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi. Dan hendaklah kalian memuji Allah, berzikir kepada Allah sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbit matahari. Berarti ini batasannya adalah ketika terbit matahari. Ustaz, gimana kalau lupa Ustaz? Atau karena sibuk atau ya terlupakan? Kata para ulama boleh jikalau kita lupa berzikir antara fajar yang kedua setelah sholat subuh sampai terbit matahari, kita lupa itu, kita malah teringatnya, saya belum berzikir ini ketika waktu jam 7 misalkan, baru ingat jam 7, belum berzikir pagi saya, atau jam 8 belum ingat, ya ternyata jam 8 ingat, maka silahkan, tidak apa-apa untuk melakukan zikir pagi. Wahuwa waktu syarif, inilah waktu yang mulia. Kenapa? Pertama, waqad aqsamallahu ta'ala bihi, Allah sudah bersumpah dengannya. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan kemuliaan sesuatu. Dan Allah katakan wasubhi idza tanaffas, demi waktu pagi idza tanaffas, jika sudah menyingsing, ketika sudah muncul waktu pagi. Makanya kita dilarang untuk bersumpah dengan selain Allah. Karena ketika kita bersumpah dengan selain Allah, itu seperti ada bentuk pengagungan, pengistimewaan, ya. Kata Rasulullah SAW, man halaf, ya, man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Demi Ka'bah misalkan, demi Rasulullah, demi Jibril, demi ya kamu, nggak boleh bersumpah dengan selain Allah, tidak boleh, kesyirikan, syirik kecil, ya. Karena di situ ada bentuk pengagungan. Alasan yang kedua tidak disebutkan oleh muallif. Alasan kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, burika ummati fi bukuriha, umatku diberkahi ketika waktu pagi. Jadi keberkahan ada di waktu pagi. Makanya waktu yang mulia. Ini harta tidak bernilai jikalau tidak berkah.
Waktu tidak berharga jikalau tidak berkah. Ya. Fayambagi lil muridi idzan tabaha minan naumi an yadhkurallaha subhanahu wa ta'ala. Hendaklah bagi murid, ini istilah ya, murid artinya hamba yang ingin sampai kepada Allah. Ini istilah-istilah yang sepatutnya memang nggak perlu dipakai istilah seperti ini. Lakin la musyaha fil istilah, tidak ada ya celah. Tidak ada masalah dalam istilah saja, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kita pakai istilah hamba misalkan. Maksudnya apa? Hamba yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan seorang hamba yang ingin sampai kepada Allah, ya. Karena murid ini istilah dari sufi, ya, istilah dari sufi. Perangkat dari sufi. Idzan tabaha, jikalau dia bangun dari tidur, hendaklah dia berzikir kepada Allah. Kita kalau bangun tidur yang kita ingat pertama kali apa? HP. Langsung buka WhatsApp. Bukannya buka mushaf, buka WhatsApp, ya kan? Seharusnya buka buku zikir kalau belum hafal. Ya. Zikir ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian, ya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami kembali. Ya. Jadi kita awali dengan memuji Allah. Begini Pak, ini akan didatangkan oleh beliau zikir-zikir yang dibaca. Tujuannya bukan hanya untuk dibaca, tapi direnungi. Kan sudah dijelaskan, tingkatan zikir yang paling tinggi adalah zikir dengan lisan dan hati. Urutan kedua zikir dengan hati. Urutan ketiga, ranking ketiga di bawah, zikir dengan lisan. Ini tingkatan yang paling bawah. Nah, tujuan dari zikir Allah adalah untuk apa? Kita merenungi bacaan setiap zikir kita. Ini zikir bil qalbi, zikir dengan hati namanya. Jadi jangan cuma alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, enggak paham artinya apa. Usahakan di-upgrade. Dulu hafal, sekarang paham. Ya. Segala puja bagi Allah yang sudah yang sudah menghidupkan kami dari kematian. Jadi tidur adalah kematian. An-naumu akhul naum. Kita renungi bahwasanya tidur ini adalah kematian. Maka memuji kepada Allah jikalau kita diberikan kembali nyawa kita kepada kita. Dari sini kita bisa menggambarkan bagaimana kelemahan kita di hadapan Allah. Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam wa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak akan pernah tidur dan tidak layak bagi Allah tidur. Allah sama sekali tidak akan pernah ngantuk ataupun tidur ringan, tidak pernah. Tidak mungkin Allah tidur, karena tidur menunjukkan kita lemah, Pak. Jadi kita ini hamba yang lemah. Maka kita memuji kepada Allah karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Wa ilaihin nusyur, dan ujungnya kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki berupa badan ini bakal kembali kepada Allah. Nyawa bakal kembali kepada Allah. Harta bakal kembali kepada Allah. Anak istri bakal kembali kepada Allah. Jadi direnungi ya setiap zikir yang kita lakukan. Ruwiya dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min afradil Bukhari. Doa ini diriwayatkan dari Nabi. Jadi ini doa yang sunnah. Ya, jadi doa-doa seperti ini yang diamalkan. Ya, saya bingung kenapa kalau datangnya dari seorang tokoh agama, gurunya, nih amalin 1000 kali, ya kan? Dibaca setiap selesai sholat, maka kau akan jadi crazy rich, ya akan jadi kaya raya misalnya. Semangatnya minta ampun, betul Pak? Padahal nggak ada dalilnya. Tapi kenapa yang datang dari Nabi bacaannya cuma sekali, itu pun setelah bangun tidur, nggak hafal-hafal sampai sekarang. Yang hafal ditinggalkan, nggak diamalkan, gitu.
Yang jelas dalilnya ditinggalkan, yang nggak ada dalilnya diamalkan. Ya, kerugian di atas kerugian. Tertolak amalan-amalan tersebut. Kenapa? Karena berangkat dari keinginan duniawi, nggak ikhlas. Coba, maka kau akan kaya apa? Dunia. Ya, dunia. Wa fi afrodi Muslim, dan dalam Sahih Muslim yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Afrod maknanya hadis-hadis yang mana Imam Muslim menyendiri, Imam Bukhari nggak join untuk meriwayatkan hadis tersebut. Min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa, ketika dia memasuki waktu sore. Qala amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna, kami memasuki waktu sore, wa amsal mulku lillah, dan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan langit dan bumi, segala isinya, tahta, kekuasaan, jabatan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan kepada hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya apa-apa. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Rabb, ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kerajaan, wahul hamdu, baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi laila. Lihat, pertama muji dulu, yang kedua minta. Ya Allah, aku meminta kepadamu khaira ma fi hadhihi laila wa khaira ma ba'daha, kebaikan malam ini dan kebaikan setelah malam ini. Ya, jadi jangan malam ini aja ya Allah, malam berikutnya juga. Kayak gitu. Jadi setiap malam kayak malam pengantin, ya kan? Wa a'udzubika min syarri hadhihi lailah, dan aku berlindung dari kejelekan malam ini dan kejelekan malam-malam setelahnya. Kayak gitu. Ini kejelekan malam-malam jomblo, kan gitu. Misalkan, ya kan? Contoh, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Rabbku, aku berlindung kepadamu dari sikap malas dan ya kejelekan sifat sombong. Lihat, zikir, saya bilang tadi apa? Zikir bisa memberikan semangat, bisa memberikan kekuatan. Ini buktinya, karena di dalamnya ada permohonan kita berlindung dari sifat malas. Makanya orang yang rajin berzikir biasanya rajin dalam beraktivitas. Makanya Bapak yang punya lembaga, yang mimpin, ya mimpin jadi direktur, jadi ketua, punya perusahaan, punya lembaga pendidikan, adapun punya ya jadi bos lah, pokoknya bos, walaupun bos kecil, ya sekecil-kecil usaha kalian, jika kalian bosnya maka kaulah bos, begitu. Tapi sebesar ya perusahaan kalian, jika kau adalah bawahan, engkau tetaplah bawah. Kalau kita punya usaha, punya lembaga, punya perusahaan, sekecil apapun, dan kita punya bawahan, perintahkan zikir pagi. Ayo ya teman-teman, ya karyawan-karyawanku, zikir pagi dulu biar kerjanya gercep, rajin gitu. Yang punya toko, punya karyawan jaga toko, ya taruh zikir pagi petang di ya. Tony, baca dulu ini zikir ya, setelah buka toko ya, sambil nunggu pelanggan zikir dulu. Kayak gitu. Supaya tidak malas, supaya produktivitas meningkat, ya kan? Akhirnya profit makin apa? Makin tinggi. Nilai penjualan makin meningkat. Rabbi a'udzubika min adzabin nar, wa adzabin fil qabr, min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya, lihat, dunia dan akhirat dikumpulkan.
Orang nggak suka dengan sifat sombong, ya, maka kita berlindung dari sifat sombong. Kejelekan sifat sombong tidak disukai oleh orang. Jauh kita dari ya kebaikan dan pertolongan dan kesuksesan. Dan kita berlindung dari kejelekan akhirat berupa neraka dan azab kubur. Wa idza asbaha qala dzalika aidha. Jikalau waktu pagi maka ucapkanlah bacaan tadi, cuma diganti yang tadi amsayna menjadi amsa. Apa? Asbahna. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya. Kami memasuki waktu pagi dan kerajaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bisnisku ini milik Allah. Ya. Hartaku ini milik Allah. Karyawanku ini milik Allah, asetku ini semuanya milik Allah. Ya. Ila akhirih, maksudnya semuanya sama. Ini sudah sudah ada bukunya khusus, tinggal dicari, di googling aja, atau pergi ke toko buku, tanya, Mas beli buklet, buku saku zikir pagi petang, mudah dibawa kemana-mana, ya. Murah harganya, insya Allah. Gak sampai jual rumah bapak dan ibu sekalian, enggak, insya Allah. Kemudian cuma itu, ada yang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang memudaratkan jikalau bersama namanya sesuatu apapun di langit dan di bumi. Dan dialah zat yang maha mendengar dan mengetahui. Dibaca 3 kali. Berapa kali Pak? 3 kali Pak. Ya. Ini penting doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah dari hadis ini apa? Ya. Kita akan terjaga dari mara bahaya, dari penjahat Allah jaga, dari begal Allah jaga, dari hewan buas, hewan berbisa, yang akhwat dari ikhwan bakwan, ya, dari buaya darat, ya kan, terjaga. Yang ikhwan dari nenek lampir, ya kan, gombel, ya, akhwat yang nggak benar terjaga. Dari fitnah akhwat terjaga, fitnah wanita. Dibaca 3 kali. Ini pendek dibaca. Bahkan dalam riwayat lain, dia akan selamat dari mara bahaya yang tiba-tiba. Naik motor bapak, depan-depan ternyata tiba-tiba muncul mobil melintas. Nah itu gimana kita ngerem itu Pak? Ya. Tiba-tiba kita diseruduk, gitu. Tiba-tiba kita, ya, jebret, terjatuh, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir ini menjaga kita. Ya. Dengan kita rutin membaca zikir ini, insya Allah Taala terhindar dari mara bahaya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridha kepada Allah sebagai hamba, sebagai Rabbku. Wa bil islami dina, Islam, aku ridha dengan Islam sebagai agamaku, dan aku ridha kepada Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ini juga dibaca Pak, penting. Ya. Ini semuanya ini apa? Semuanya zikir yang mana sebagiannya ada keutamaan, ya, dan sebagiannya maknanya bagus, mengandung doa, dan sebagiannya rutin dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza shallal fajr qala wa huwa thanin rijahu qabla an yatakallam. Apabila dia telah sholat subuh, kemudian dia duduk melipatkan kakinya sebelum dia berkata, mengucapkan, berbicara, ngobrol dengan orang lain, dia membaca ini dulu. Ini diamalin Pak ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Gampang Pak, sering kita baca ya.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Wa yadhkuru sayyidal istighfar, kemudian membaca zikir sayyidul istighfar. Apa ya? Ketua, pimpinan istighfar. Istighfar apa? Astagfirullah ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini tentara. Adapun komandannya, rajanya ini dia. Apa itu? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Kenapa disebut sayyidul istighfar? Kita bedah ini Pak, kita bedah ya. Allahumma anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Ini ketetapan rububiyah. Tauhid rububiyah, mengakui Allah penciptaku, pemberi rizkiku, yang mengatur alam ini, memberikanku kehidupan, kesehatan, kesempatan, rizki. La ilaha illa anta, ini tauhid uluhiyah. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Khalaqtani wa ana 'abduk. Ini ubudiyah, maqam ubudiyah. Tadi tauhid rububiyah, uluhiyah komplit. Sekarang khalaqtani wa ana 'abduk. Ini level ubudiyah. Kita mengakui kita ini hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan Kaulah penciptanya. Jadi merendahkan diri. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini namanya wafa. Ini namanya apa? Wafa. Apa wafa? Apa? Memenuhi janji. Orang kalau sudah memenuhi janji gimana Pak? Senang gak kita? Senang. Ya. Ketemuan kita jam berapa? Jam 7. Ketemuan 7. Ternyata jam 8. Kecewa kita, kecewa. Ya, kata bos, kamu dikasih nanti gajian kamu setiap tanggal 1 ya. Ya, datang tanggal 1. Ternyata benar. Senang kita? Senang. Bulan depan ternyata telat. Kecewa kita, kecewa. Jadi ketika kita memenuhi janji, ya yang ikhwan, nggak PHP misalkan, kayak gitu, pasti senang ya. Jadi insya Allah, jadi kita wafa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Wa ana 'ala ahdik, dan aku di atas perjanjianmu ya, dan janjimu aku akan melaksanakan ketaatan semampuku. Ya, karena kita terbatas. Fattaqullaha mastata'tum. Kita beribadah, bertakwa sesuai dengan kemampuan kalian ya. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan ayat Allah ini. Enggak ngada-ngada. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini i'tiraf, mengakui kita ini manusia biasa, banyak salah, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatanku. Jadi kita ini apa? Ya, jahil, zalim. Kita mengakui, jangan kiber, jangan sombong. Wah, kok orang soleh, ahli surga, sudah saya kapling surga buat aku gitu kan? Jangan. Kau pengen selamat ikut aku. Ada kayak gitu, ada aja yang bilang. Gitu. Memastikan dirinya ahli surga. Enggak boleh. Ini jadi i'tiraf, mengakui. Abu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu atasku. Jadi segala nikmat yang Allah berikan kepadaku yang datangnya dari Engkau wahai Allah. Ini apalagi i'tiraf, pengakuan. Yang satu ngakui dia tuh jelek. Ya, aku ini enggak punya. Aku ini dari keluarga sederhana. Ya. Wajah pas-pasan. Kayak gitu kan? Kerjaku hanya ya kuli bangunan ya. I'tiraf, enggak apa-apa. Tapi ya nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ini namanya mengakui nikmat Allah atas kita. Kita akui.
Jangan ingkari. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui atas dosaku. I'tiraf lagi. Ya, i'tiraf. Faghfirli, maka ampunilah aku. Baru tolak, meminta. Nah itu, ini tips agar kita dikabulkan doanya. Dan anak-anak, adik-adik sekalian yang sedang main di luar, ya gini cara minta uang jajan ke orang tua, ya kan? Aku ngakui, papa keren deh, ya kan? Papa baik, jajan dempah gitu kan? Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini semuanya doa-doa dari Nabi. Mungkin tidak terlalu kita akan kaji bahas, karena semuanya sudah ada di buku zikir pagi dan petang, ya. Zikir pagi dan petang. Yang menarik adalah kehidupan kita tidak lepas dari zikir, tidak lepas dari zikir. Oleh karenanya basahi lisan kita dengan zikir kita, ya, baik dengan zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan. Itu semuanya bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan aktivitas sehari-hari. Mau makan ada zikirnya, setelah makan ada zikirnya, mau masuk kamar mandi ada zikirnya, kayak gitu kan. Mau masuk rumah ada zikirnya. Itu semuanya apa? Menunjukkan bahwasannya dalam kehidupan ini kita harus selalu ingat Allah. Kita harus bergantung kepada Allah. Allah lah segalanya, ya. Kalau tidak ada Allah, kalau tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian beliau melanjutkan, faida shallal fajr istahabba an yamkutha fi makanihi la tuli syams. Jikalau sudah salat fajar, salat subuh, maka disunahkan untuk duduk anteng di tempatnya. Jangan keluar. Jangan keluar. Jangan berpaling, ya. Keluar, ya. Kecuali kalau kerja, ya kan. Kalau kerja maka silahkan. Tapi ketika di jalan jangan ngelamun, ya. Zikir kepada Allah, gunakan zikir kepada Allah. Jadi masya Allah, yang di perjalanan, ya, tempat kerjanya, tempat sekolahnya, memakan waktu, zikir kepada Allah. Apa kalau punya mobil, naik mobil, puter ceramah-ceramah, ya kan, puter zikir pagi yang berupa audio, kita ikuti, lama-lama hafal insya Allah, lama-lama hafal. Jadi satu waktu beberapa pekerjaan selesai. Sambil nyupir, sambil dengerin, sambil berzikir. Seperti itu. Pakai motor pun bisa. Jalan kaki apa lagi? Bahkan yang lari pagi kan sering ditaruh di sini. Daripada nyanyian mazamir syaitan, ya kan, seruling syaitan didengarkan di sini. Zikir pagi petang putar di sini. Banyak rekaman MP3-nya. Kayak gitu. Insya Allah lama-lama hafal. Gak butuh lagi dengan alat bantu. Faqad ruwiya, ya. Ngapain kita duduk di tempat sholat kita ilatul isyamsi sampai terbit matahari duduknya, ya. Ngapain? Yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah faqad rawa Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin," barang siapa yang salat subuh dengan cara jamaah. Ini berarti keutamaan sholat subuh berjamaah. Ya, makanya bagi DKM, tolong jangan buru-buru qomat, ya. Karena yang tidur belum kumat, kayak gitu. Belum bangun maksudnya. Butuh persiapan. Yang sudah bangun, udah bersiap-siap, butuh waktu, gelap ini. Kayak gitu. Berjalan. Butuh dia sholat sunnah dulu. Ya, yang mana sholat sunnah qabliyah subuh kata Nabi khairun, ya,
minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berikan kesempatan itu semua, makanya ditunda agak lama kalau qomatnya sholat subuh, untuk memberikan waktu agar jamaah bisa lebih banyak. Ya, tidak masbuk, karena sholat di awal bersama imam mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu keutamaannya besar. Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah sholat subuh dia duduk berzikir. Bukan buka WhatsApp, tapi buka mushaf misalnya. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari dia duduk berzikir. Tsumma shalla raka'ataini, setelah terbit matahari tunggu sejenak, karena tidak boleh ya salat ketika terbit matahari. Ya. Ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terlarang untuk salat. Tunggu sampai ya menyingsing setinggi 2 meteran, setinggi tombak 2 meter, sekitar 20 menit lah, 20 menit dari waktu terbitnya matahari. Sholat rakaatain dan sholat 2 rakaat, ya sholat 2 rakaat ini sholat sunnah, ya. Jangan dibalik, sholat 2 rakaat ini sholat subuh, bukan ya. Ini udah habis waktunya kalau gitu. Ini sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan sholat sunnah syuruk atau isyraq. Ada yang mengatakan sholat sunnah duha. Beda pendapat para ulama, ini beda penamaan aja ini. Intinya ada dalilnya gitu loh, ada dalilnya kayak gitu. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka baginya pahala haji dan umrah. Ini hikmahnya sekarang ketika kita tidak bisa haji dan umrah karena pandemi ini, ya, sehingga diperketat peraturan, sehingga ditutup akses untuk haji dan umrah, maka ada kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan yang pahalanya seperti haji dan umrah. Tammah, Rasulullah tegaskan pahalanya sempurna, tidak berkurang. Masya Allah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya serta kekuatannya agar mau ringan lisan anggota tubuh ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk-makhluk Allah berupa tumbuhan, hewan, itu semuanya berzikir, bertasbih. Tapi kita nggak paham tasbihnya mereka bagaimana. Nah, kita yang punya akal, ya, kita yang punya waktu, gitu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan zikir. Ingat, zikir nggak mesti duduk manis. Waktunya khusus, nggak perlu quality time, nggak perlu, nggak mesti ya. Bahkan kata Allah, wadzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Zikirlah kepada Allah ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau tiduran. Jadi bagaimanapun keadaan kalian, keadaan kita, maka berzikir kepada Allah sebuah rutinitas yang sepatutnya kita jaga. Ya, insya Allah akan memberikan efek yang baik, memberikan kepada kita hidup yang berkualitas. Silakan jika ada pertanyaan. Pangeran itu dibolehkan kalau penyebutan dilakukan kepada Allah itu. Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah memiliki nama-nama yang indah, maka serulah Allah dengan nama tersebut. Allah sudah jelaskan dirinya bagaimana, ya. Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya di antara bentuk kita mengenal Allah, ma'rifatullah, kenali nama-namanya. Di mana kita mengenali nama Allah? Di Al-Qur'an. Maka rutinkan baca Al-Qur'an dan kita renungkan nama-nama Allah tersebut. Innallaha sami'un alim. Ya. Al-Hayyul Qayyum. Ar-Razzaq, Al-Ghafur. Itu semuanya nama-nama Allah yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun nama selain itu, Gusti, Pangeran dan lain sebagainya, ya, maka itu perlu peninjauan lebih lanjut. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut?
apakah sebagai bentuk nama Allah, maka katakan tidak boleh mengatakan nama Allah adalah Gusti Pangeran, ya. Tapi kalau dia berupa hanya hazanah, kebahasaan saja, kekayaan bahasa, seperti kita menyebutnya dengan Tuhan misalkan, ya, sesembahan misalkan, maka itu tidak masalah. Jadi perlu ditinjau maksud dari panggilan Gusti, kemudian Tuhan tadi apa, Pangeran tadi apa? Apakah memang menunjukkan kepada ketuhanan, ataukah memang cuma ya penamaan biasa yang mana nama itu terkadang digunakan untuk makhluknya, maka ini jelas tidak boleh. Misalkan pangeran sering digunakan untuk makhluknya, bukan? Pangeran raja, betul? Anaknya raja disebut pangeran, betul? Maka penggunaan pangeran untuk Allah nggak usah dipakai, ya, karena apa? Bisa memberikan salah persepsi. Berarti Allah anak Tuhan, gitu. Berarti Allah diperanakan, padahal Allah lam yalid walam yulad. Makanya kalau mau memanggil Allah, menyuruh Allah, serulah dengan asma'nya, ya, dengan asma'nya, ya Razzaq, ya Karim, ya Aziz, ya Ghaffar, seperti itu. Hal itu lebih baik, ya. Hal itu lebih baik. Ini saya bawa buku ini tadi. Ini ada apakah setiap perkataan sahabat itu harus diikuti, Ustaz? Di sini di halaman 104 itu apa namanya, yang ketiga itu berbuat maksiat dan melakukan apa yang diharamkan Allah itu adalah salah satu terhalangnya doa. Terus di sini disebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari secara marfu, tiga orang yang jika berdoa maka doanya tidak dikabulkan. Ini perkataan Abu Musa al-Ash'ari saja. Salah satunya suami yang memiliki istri yang berharap buruk namun tidak menceraikannya. Yang kedua, orang yang memiliki harta bukan atas orang lain lalu dia tidak mendatangkan saksi kepadanya. Yang ketiga, orang yang memberikan hartanya kepada orang yang belum sempurna akalnya. Maksudnya jadi ini perkataan Abu Musa al-Ash'ari ini apa namanya, perkataan sahabat itu bisa diamalkan apa? Ya, ini pembahasan usul fikih sebenarnya. Qaulus sahabi hujjatun aula. Ya, bab usul fikih, qaul sahabi, fatwa atau ucapan hasil ijtihad seorang sahabat, apakah ya bisa dijadikan hujjah atau tidak? Dan ini dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Syafi'i sendiri dalam qaul jadidnya mengatakan qaul sahabi tidak hujjah, tidak dijadikan hujjah, kayak gitu. Mazhab yang lain mengatakan dirincikan, dan ini yang benar insyaallah. Jikalau perkataan sahabat tersebut merupakan perkataan dalam hal yang tidak mungkin pakai akal di situ, seperti perkara gaib. Ada sahabat berkata tentang surga, tentang neraka, ya, perkara gaib, tentang akidah misalkan, maka ini dihukumi marfu, lahu hukmul marfu. Hukum marfu maksudnya bisa dijadikan dalil, disamakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya para sahabat gak mungkin berbohong, ya. Yang kedua, para sahabat gak mungkin jikalau berkata seperti ini ngada-ngada, pasti punya sandarannya, ya. Dan dia nggak berani menisbatkannya kepada Nabi, takut itu memang dia salah dengar atau bagaimana. Jadi banyak faktor. Nah, kenapa dia sahabat tersebut tidak menyandarkannya kepada Nabi? Intinya apa? Para sahabat itu udul, dia nggak mungkin berdusta, apalagi dalam masalah akidah, nggak mungkin. Dalam masalah agama tidak mungkin berdusta. Dalam masalah dunia ya tetap aja dosa, ya tidak mungkin para sahabat melakukan hal-hal yang memang bisa merusak agamanya. Kemudian yang kedua, jikalau pendapat sahabat tersebut ya
bukan dalam masalah hal ghaib, bukan dalam masalah akidah, tapi masalah hukum, maka dilihat apakah sahabat yang lain itu menyetujuinya atau tidak. Ya. Kalau ada yang menyetujuinya, para sahabat lain menyetujuinya, misalkan si fulan mengatakan A, sahabat yang lain menyetujui, mengatakan A juga, maka ini hujjah. Berarti ijma'nya para sahabat, kesepakatan para sahabat, dan kesepakatan sahabat itu ijma', itu hujjah. Ya. Kemudian rincian yang ketiga, jikalau sahabat tersebut berkata tapi tidak ada yang ingkari, nggak ada yang setuju, nggak ada yang ingkari, adem ayem saja, gitu. Maka dalam hal ini berselisih pendapat para ulama, ya, apakah hujah atau tidak. Ya, ada yang mengatakan hujah, karena para sahabat gak mungkin dia diam kalau itu salah. Ketika dia diam berarti benar. Kalau mereka diam berarti benar. Ya. Ya, dan tentunya syarat yang ketiga ini apa? Ucapan yang ketiga ini pembagian kalau ucapannya tersebar, ya. Kalau ucapannya tersebar. Kalau ucapannya tersebar tapi nggak ada yang mengingkari, maka ini hujjah. Ya, karena para sahabat gak mungkin tinggal diam jikalau melihat kemungkaran. Ya, apalagi kalau dilakukan oleh sahabat yang lain, gak mungkin didiamkan, pasti disalahkan, diingkari. Kemudian jikalau ucapannya tidak terkenal, ya, tidak masyhur, kayak gitu. Ya tentunya para sahabat gak mungkin para sahabat yang lain mengingkari, ya. Maka ini ya sangat berselisih pendapat para ulama sekali dalam masalah ini. Seperti itu. Jadi mengenai pendapat Abu Musa al-Asy'ari tadi tentang rincian dikabulkannya doa itu tidak dikabulkannya doa karena tiga hal tadi. Kira-kira masuk kemana itu? Masuk ke yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kabulnya doa ini gaib enggak? Gaib. Perkara gaib. Kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan di doa kita, ya kan? Ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an mengatakan hal tersebut, ini jika sanadnya benar, ya, sanadnya sahih, maka ini apa? Bukan masalah ijtihad. Ini adalah perkara gaib yang dengannya bisa dijadikan pegangan. Jadi kalau kita melakukan salah satu dari tiga hal tersebut, maka doa kita tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Pak. Saya paham sekarang? Ya. Karena enggak perkara ijabahnya doa itu perkara gaib. Tidak mungkin dia ngada-ngada, ya, dalam masalah gaib. Kenapa? Karena kata Allah, wala taqulun alallahi ma la ya'lamun. Janganlah kalian berkata atas Allah apa yang kalian tidak tahu. Dosa besar, ya. Ada pertanyaan lain? Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Berkaitan dengan tema yang sekarang, Pak, ini yang dialami saat ini saya, Pak, ketika saya waktu kerja tidur tuh jam 9 ngantuk, sehingga cukuplah tidur itu bangun malam. Nah sekarang ini pensiun ini tidur kadang-kadang susah, jam 11 jam 12 baru tidur, gitu kan. Kemudian jam 2 jam 3 bangun, lalu sholat, mikir sampai menunggu subuh. Nah ini yang jadi permasalahan, setelah subuh ini ngantuk, Pak, ngantuk ini. Ya kadang-kadang kalau kualitas tidurnya banyak, saya bisa beranak baca Quran. Karena tadi dikatakan bahwa pagi ini berkahnya banyak. Nah ini bagaimana menjadi seperti ini? Karena memang kualitas tidur seperti di dalam saya, ya, udah pensiun, umur di atas 60, tidur itu sangat minim. Ya. Jumlah tidur itu. Iya. Dan siang pun ya tidak bisa terbayar seperti dulu bisa itu. Iya, Bapak. Cuma ya itu alhamdulillah tuh ini ada roja yang non-stop gitu kan. Nah itu yang bisa menemani seperti itu. Nah ini gimana seperti ini mensiasatinya, ya? Iya. Dengan jumlah tidur yang sangat minim, ketika habis sholat subuh ini
Ya tidur saya jam dulu setengah 6, bangun jam 8, gitu kan? Jam 8 bisa. Nah ini kan hanya jam 6, jam 8 itu dengan jumlah jam 12 sampai jam 8 yang mungkin 4 jam. Iya. Kali jumlah keseluruhan. Terima kasih. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu sebagai bentuk istirahatmu dari berbagai macam aktivitas, rutinitas, kelelahan untuk menghilangkan penat dan kecapean. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian lengkap. Pakaian membuat nyaman kita dan tidur membuat kita istirahat. Maka menjadikan waktu malam sebagai waktu istirahat kita itu sebuah nikmat bagi kita semua. Ya, itu menjadi tidur yang berkualitas. Akan tetapi sebagian kita terkadang diambil nikmat tersebut. Ya. Seperti Bapak tadi tidurnya ya karena faktor umur Pak ya, tidurnya tidak maksimal di malam hari sehingga menyebabkan paginya ngantuk. Yang pertama mungkin arahan masukan dari saya, yang pertama adalah perbaiki kualitasnya Pak, kualitas tidur Bapak. Tidur itu bukan masalah kuantitas tapi kualitas gitu. Banyak sekali jargon mengatakan tidur 8 jam, tidur 8 jam. Kayak gitu. Ini kuantitas. Padahal sebenarnya tidur itu enggak masalah kuantitas. Terkadang tidur yang 2 jam ya atau 4 jam itu lebih baik daripada banyak tidur. Kayak gitu. Yang penting kita perhatikan kualitas tidur kita. Tidur yang berkualitas adalah tidur yang memperhatikan satu adab tidurnya. Adab tidur adalah pertama sebelum tidur kita apa? Bersuci, berwudu Pak. Biar ada yang jaga, ya, kayak gitu. Biar ada yang jaga, bukan ngelonin Pak ya. Kalau ngelonin sudah ada Pak ya. Nah, yang jaga Pak, kayak gitu. Bersuci. Segar, muka segar, hilangkan penat-penat dari wajah, ya segar, bersuci. Kemudian membaca doa, berzikir kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ya. Anehnya kalau kita lihat sunnah Nabi, zikir sebelum tidur tuh banyak, kayak gitu. Maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan berupa zikir-zikir tersebut. Yang nggak mesti kita baca semuanya, tapi bacalah, jangan sampai ditinggalkan zikir tersebut. Yang paling simpel, bismika Allahumma ahya wa amut, paling simpel. Baca ayat kursi, ya, seperti itu. Yang paling sering kita lakukan, hafalkan. Kemudian ketika tidur kita menghadap, ya, jangan telungkup tidurnya. Rasulullah SAW katakan kepada sahabat yang telungkup, innaha daj'atu ahlin nar. Telungkup itu, tidur telungkup itu tidurnya penghuni neraka. Jadi jangan dibiasakan tidur telungkup. Secara medis, kesehatan pun tidak bagus tidur telungkup. Tidur yang bagus adalah tidur terlentang seperti ini atau menyamping kanan, bukan menyamping kiri ya. Jadi lambung itu di bawah. Kalau lambung di atas, nanti kalau kita kiri lambung kita di atas, jeblek ya. Yang gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak, matikan lampu. Ya, takut Ustaz. Ya, hilangkan ketakutan itu. Ketika lampu menyembur mata kita, nyorot kepada kita, itu sebenarnya cahaya masuk, berkas cahaya masuk ke dalam mata. Walaupun kita merem. Bayangkan, kalau kita tidur dengan menghidupkan lampu, ini cahaya-cahaya masuk ke dalam mata, susah tidur gitu, karena ada silauan cahaya. Makanya Allah katakan wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Pakaian itu apa? Menutup. Kalau ada menutup, menghalangi
gelap, ya kan, nggak terlihat lagi. Maka malam itu gelap, maka jadikanlah gelap juga kamar kita. Jangan di luar gelap, kamarnya sendiri terang. Akhirnya berkas-berkas saya masuk ke mata, tidur pun tidak nyenyak, tidak berkualitas, ya, tidak berkualitas. Kemudian yang berikutnya pola hidup sehat berupa makan dan olahraga, Pak. Ya. Terkadang aktivitas kita kerja tapi lupa dengan pola makan yang sehat kita. Sering telat makan atau makannya ketika malam kayak gitu kan. Jarang olahraga sehingga apa? Badan-badan sakit ketika mau tidur, sakit. Tidak olahraga sehingga bukannya tidur malah nggak nyaman tidur karena sakit. Jadi perhatikan pola hidup kita agar sehat. Jaga makan, jaga olahraga. Kemudian ya setelah itu maka insyaallah taala tidur kita akan lebih baik. Ya. Jadi tidak sampai pagi itu apa? Ngantuk, ya. Kemudian yang terakhir ketika bangun, seperti yang tadi saya katakan, lakukan 3 hal tadi, yaitu baca doa, bangun tidur, kemudian bersuci, kemudian sholat. Ya, lepas ikatan syaitan. Dan kita akan, kata Nabi, asbaha thayyiban nafsi, ya, asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Kita akan menjadi orang yang giat, semangat, yang bergairah. Thayyiban nafsi, baik jiwanya, gitu, optimistis. Jadi seperti itu Bapak. Jadi diusahakan pagi itu jangan tidur. Kalaupun mau tidur setelah zikir, setelah zikir, ya. Setelah zikir, setelah terbit matahari. Kalau memang ngantuk sekali, gitu, diusahakan. Bisa dengan berupa, ya, beri buat apa namanya, kopi misalkan, air minum misalkan, kayak gitu. Terkadang juga kita mudah ngantukan karena kurang oksigen yang masuk ke otak. Artinya apa? Kurang air minum, maka seringlah kita minum, kayak gitu. Wallahu a'lam. Sebelumnya sangat bersyukur ya, kan Allah telah membangunkan malam ini kan, apalagi memanfaatkan semangat kasih sayang. Kalau tidak kita manfaatkan untuk menghadap Allah itu kan. Iya. Ya, dari situ ya itu tadi. Ketika lihat jam 2, kalau nanti sebentar lagi itu 12. Begitu jam 2 ya, saya ucapkan tadi itu. Ya. Sampai itu sampai bersyukur ya Allah kasih sayangmu gitu kan. Betul. Terus dibangunkan tengah malam itu masuk kamar mandi. Iya. Jadi itu. Itu yang menginginnya itu ya kalau pagi. Ya sedianya. Ini kalau bangunnya jam 2 gitu kan, tapi tetap kita nunggu sampai ada subuh gitu kan. Ya. Bangun malam itu alhamdulillah. Jadi diisi dengan kebaikan berupa qiyamul lail. Amalan yang paling utama ketika di sepertiga malam adalah qiyamul lail, ya. Qiyamul lail, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, Pak. Tapi bagusnya ketika setelah melakukan qiyamul lail istirahatkan, Pak. Jangan sampai takut kebablasan. Kalau takut kebablasan bisa disiasati, misalkan dengan alarm gitu. Kalau saya pakai ini Pak, handset, alarm di HP saya kalau itu saya tidak pernah pakai ini ya. Alarmnya alarm ya otomatis gitu. Ya, alhamdulillah. Jam 3. Ketika bangun jam 2 ini kan. Ya. Jam 2 aja dari kalau dibiarkan gitu kan, itu tadi kalau ditirukan jadi 14, jadi udah jam 2 lakukan gitu. Nah, dari jam 2. Ya. Nah, itu menjelang subuh itu kan duduk kan, sholat itu kan bisa ini. Tapi setelah sholat ini bikin memang iya. Ya rebutan tuh bangun jam 8 dari jam 6. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih ya. Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Dari sini belum nanya ini atau sudah jam berapa? Barakallahu fikum. Gak ada pertanyaan sampai sebelah sini? Gak ada. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Kita tutup kajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana
Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya muallim Daud alimna ya fahima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.